Kolesterol membandel bisa normal kembali hanya dengan penerapan nutrisi. Begitu juga ada penelitian yang menggambarkan bahwa ada benjolan pada payudara bisa mengecil. Nah, tentu saja ini merupakan harapan baru bagi kita semua, ya, bagi para sahabat Karnus semua dimanapun Anda berada, bahwa ada ya formula baru dalam skema penanganan penyakit degeneratif dan kanker. Tentu saja ini merupakan suatu hal yang kita tunggu-tunggu semua, karena juga bisa dikatakan merupakan sumbangsih dari konsep Karnus dalam penanganan masalah penyakit degeneratif dan kanker di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya tentu saja. Nah, apa itu? Ya, nanti kita akan ulas apa itu, bagaimana itu, dan penjelasannya bagaimana. Nah, tentu saja kita akan tunggu-tunggu nih. Gak sabar ya. Apa sih yang baru dalam skema penerapan konsep Karnus dalam penanganan penyakit degeneratif dan sel abnormal? Nah, spesial hari ini ya seperti biasanya di sini sudah hadir sang founder konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Apa kabar, Pak Iwan? Baik, alhamdulillah. Nah, ini Pak Iwan, kita semua udah nunggu-nunggu sih. Apa yang baru ini dalam penerapan konsep Karnus, terutama untuk skema penanganan penyakit degeneratif dan juga terutama sel abnormal ini Pak, yang masih merupakan, tentu saja merupakan menjadi PR ya kita semua. Karena saking tingginya Pak, angka ketidakberhasilan dalam penanganan penyakit kanker itu saat ini loh Pak, menurut data dari Kemenkes. Ini apa nih kabar gembiranya bagi sahabat Karnus semua? Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kita ini sakit itu akibat tubuh kita gagal untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita mempelajari manusia ini kan, sudah termaktub skema yang luar biasa. Ada perbaikan sel, ada DNA repair, sel mati diganti, bahkan pada saat DNA kita rusak itu pun juga ada mekanisme perbaikan DNA, ya kan? Tapi kenapa kok makin hari ke sini, kok lihat data dari Kemenkes kemarin itu ya, Iya. makin banyak terutama penyakit degeneratif. Diabetes kan 19 juta ya. Iya. Mungkin sekarang sudah 20. 10% dari penduduk Iya, Indonesia, 20 Pak. jutaan lebih lah ya Iya. sekarang ya. Diabetes, belum lagi teman-temannya. Kemudian sekarang menyusul sel abnormal, kanker kan, Kanker, Pak. banyak juga Iya. kan gitu. Ada apa sebenarnya? Kalau memang penyakit kayak diabetes itu mungkin ya sel kelaparan lah gitu ya. Jadi dia salah Iya, makan, iya. pola hidupnya salah gitu. Iya. Tapi kalau sampai ke dalam sel abnormal, artinya ada apa hingga sampai ke tingkat DNA itu kok dia tidak bisa lagi memperbaiki diri, tidak bisa memperbaiki DNA-nya. Itu yang harus kita cari sebenarnya. Sedangkan pendekatan pengobatan kanker kan sekarang ini kita bisa bagi dua ya. Iya. Yang pertama adalah kita mencari obat yang pokoknya membunuh sel. Iya, Ya kan iya, kalau iya. kita lihat Iya. tahapan orang untuk meneliti obat kanker, Iya. yang pertama adalah syaratnya harus sitotoksik kan gitu. Iya, iya. Coba in vitro bisa mati gitu. Iya, iya. Akhirnya in vivo di tikus misalkan, Iya. ya memang bisa mati, tapi pasti ada efek samping ke organ-organ yang lain. Karena memang pendekatannya adalah Iya. membunuh sel. Sel itu. Dan akhirnya Iya. apa? Kita lihat sekarang kan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjalani mekanisme itu luar biasa kan, Iya. sengsaranya gitu loh. Saya kemarin dapat data favoritnya tahun 2017 itu sekitar 13%. Ada hitungan data begitu. Pada kanker tertentu, ada Iya. yang sampai sekian persen, nggak tahu lah ya. Iya, iya. Cuman secara kita lihat bahwa ini masih PR besar sebenarnya. Kemudian kita lihat mungkin pendekatan yang mungkin nggak sama ya. Mungkin sekarang kita lakukan di Karnus ini agak berbeda pendekatannya. Iya, iya. Di kita itu, dan mungkin sebagian yang lain nanti mungkin akan nyusul lagi pendekatan yang sama. Kita tidak mendekati dalam ranah membunuh sel. Iya. Tapi kita lebih fokus kenapa skema perbaikan DNA itu nggak berjalan. Iya, iya. Gitu. Nah, prediksi kita ada dua hal. Yang pertama adalah laju
asupan kerusakan DNA itu lebih besar dibandingkan dengan laju perbaikannya. Nah, kalau skema ketemu hal itu, ya dia diperbaiki dengan 6 langkah konsekarnus mungkin sudah Konsekarnus, beres. ya. Nanti kita harus tahu dulu tentang mitigasi makanannya, Iya. kerjaannya, itu beres. Pola hidupnya lah Pola hidupnya istilahnya gitu ya. perbaiki, itu beres. Tapi kita perbaiki masih belum beres juga. Berarti ada something ini. Masih tumbuh gitu Masih maksudnya. tumbuh, masih apa gitu kan. Oh, berarti ini kemungkinan ada zat gizi yang nggak sampai gitu loh. Gitu kan. Nah, coba ini kita lihat ini. Iya, iya. Pada saat kita bicara tentang sel kanker itu kan awalnya kan sel normal awalnya. Sel normal. Dia berubah menjadi kanker begini. Artinya kan perubahan DNA-nya kan. Betul. Ya kan, ada perubahan DNA di sini. Jadi ada perubahan DNA di sini. Ada DNA. DNA berubah. Nah, pada saat DNA berubah itu sebenarnya sudah ada sinyal tentang DNA repair. Dan itu ada satu gen namanya gen P53. Itu salah satunya. P53. Tapi P53 ini kan suatu genom, satu gen. Artinya hanya resep. Sebenarnya P53 ini harus ditranslasikan menjadi protein P53. Nah, protein ini kan yang bikin siapa? Ribosom. Iya. Nah, namanya protein kan butuh apa coba? Asam amino. Asam amino. Nah, kemungkinan asam amino di tubuh kita itu timpang gitu. Kan ada dua jenis asam amino. Bahan bakunya berarti Pak ya? Dan kita nggak tahu dua ini kita butuh misalkan glisin sekian sekuen, sekian sekuen. Dari 100 asam amino ini berapa persen glisin, prolin dan sebagainya. Nah, itu mungkin timpang di situ. Bisa kurang, bisa nggak ada Pak ya? Bisa nggak ada, bisa kelebihan yang satu. Ya kan? Jadi kita butuh keseimbangan dua itu nggak gampang. Iya. Nah, prediksi saya itu akibat memang olah kita sendiri sih. Karena apa? Mayoritas makanan kita ini makanan yang pertama kalau sisi gangguan luar kayak pengawet warna oke lah, itu sudah jelas gitu ya. Tapi ada hal penting yang kita lupa itu sebenarnya, yang menjebak kita. Yaitu sesuatu itu bukan di luar pengawet, pewarna, perasa, creamer ya, bukan, tapi adalah makhluk ini, hewan ini atau tanaman ini kita ternakkan, kita tumbuhkan, tapi yang memberi makan itu kita. Nah, contoh ini, sapi, ayam, jangan ya. Kan sekarang kita mayoritas makan sapi, makan ayam, makan kambing ya. Kalau dulu kan dia liar. Nah, Allah itu menyematkan hewan-hewan itu. Hewan-hewan itu kan diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi pada manusia ya. Betul nggak? Iya. Nah, dia nggak punya akal, tapi dia dikasih insting. Kasih insting. Nah, instingnya itu apa? Mencari makan. Sama kawin. Sama bela diri. Itu insting. Sehingga pada saat dia itu mencari makan, maka dia akan memilih makanan dia. Coba amati sapi itu. Sapi kalau dia kita liarkan, saya masih ingat waktu masih kecil, saya di desa, di hutan, di Palembang dulu, sapi diliarkan, dia tuh ini rumput luas padangnya. Tapi dia jalan-jalan, pindah ke sana, pindah ke sini. Dia insting, dia mencari di mata sapi itu rumput itu macam-macam bagi dia. Sehingga kapan dia makan rumput suka teki, misalkan, kapan alang-alang, kapan tebon, kita tahu sendiri. Untuk apa? Nanti dia akan dibawa menjadi asam amino, menjadi asam lemak dan sebagainya, sesuai dengan DNA dia sehingga memproduksi daging yang seimbang. Lalu kita makan. Kita dapat makanan seimbang kan akhirnya. Nah sekarang sapi diternakan, ayam diternakan, yang kasih makan siapa? Manusia. Nah sekarang coba Pak Iswan ngarit, tahu ngarit? Ngambil makanan, cek rumput. Di mata Pak Iswan kan sama rumput itu. Beda dengan matanya sapi. Ya kan? Sapi taruh kandang tali kan itu. Anda kasih rumput, pasti Anda akan mencari rumput yang paling gampang diambil. Yang di sekeliling kita lah. Sudah akhirnya monoton bagi sapi itu. Apa kira gizinya monoton? Apa dampaknya? Asam amino Anda kan monoton. Nah kita kan ketimpangan di situ. Ditambah lagi kena pengawet, pewarna, tertrigger di situ. Begitu ada yang rusak, maka dia tidak lagi perbaiki diri. Nah itu hal kecil, hal yang sepele, tapi ternyata itu berimpact nanti itu. Ada perubahan semua, apalagi ayam atau hewan ya yang diternakan dengan growth promoter. Nah sudah. Jadi sudah carut marut cara ini itu. Carut marut. Nah, sekarang apa yang akan kita tawarkan?
Saat ini kan Iya, Pak. kita faktanya begini. Ada sebagian apa ya pelanggan kita lah, pelanggan apa Iya, ya, penerap pojok kanus. iya. Ya, dikasih Allah kesembuhan, Mhm. ya kan? Membaik keadaannya Iya, dan sebagainya. iya, Tapi ada sebagian yang juga masih stuck gitu, iya, masih nggak ada progres. Contoh iya, yang teman iya, yang iya, abnormal, kalau iya, yang diabetes hipertensi iya, ya alhamdulillah banyak yang iya, membaik semua gitu kan, iya, mayoritas membaik. Tapi kalau yang iya, masalah abnormal, sebenarnya iya. sama yang kita hadapi dengan yang dihadapi dengan medis, cuma bedanya kalau kita tidak membunuh sel itu aja, kita Iya, memberi iya. makanan sel. Mhm. Artinya masih ada nutrisi yang mungkin perlu kita tambahkan Mhm. di situ. Nah, disitulah mulai berpikir dan semoga ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, Semoga. Akhirnya saya menemukan waktu itu apa ya makanan yang memang masih original iya, iya. buatan Sang Pencipta. Artinya begini, sangat rendah campur tangan jahilnya manusia. Manusia ini kan dolim sebenarnya. Jadi saya berpikir begini, Allah tuh nggak dolim pada hambanya, yang dolim manusia. Sekilas mungkin saya pikir ya saya berbuat jahat lah, saya apa Iya, pribadinya. iya, Tapi ini manusia kan the whole manusia. iya, iya. Ternyata pada saat kita beternak, merubah habitnya hewan yang akan kita makan itu juga kedoliman kita Nah ini Pak, saya di mungkin situ. ada pertanyaan ini Pak ya, mungkin mewakili para sahabat kanu semua. Kan itu juga akhirnya jadi tantangan juga Pak. Karena pada era sekarang, untuk misalnya sumber makanan alami, ya baik kita sendiri Mm-mm. maupun mungkin calon makanan kita untuk diberikan makanan yang alami itu kan memang saat ini kan susah Pak ya. Susah. Untuk cari makanan alami, akhirnya kita terpaksa harus memberikan makanan katakanlah yang pertama seadanya. Yang kedua, makanan-makanan yang sifatnya sudah modifikasi, manipulatif gitu Pak. Gimana Nggak nih? bisa kalau manipulatif nggak bisa lagi. Makanya di Karus itu ada cooking class kan Iya. tentang memilih makanan manusia. Kita sudah bisa memitigasi ini bukan makanan kita. Tapi yang satu hal yang tidak bisa kita mitigasi adalah Iya. kandungan gizi dari makanan yang sudah dijahilin manusia sejak dia Nah diternakkan itu di Pak. Iya. pertanian. Ini masalahnya di situ. Jadi makanya kita butuh semacam ibaratnya diformat ulang gitu loh. Ada satu makanan yang kita cari. Yang kemarin saya sampaikan dari laut, kan? Iya Pak. Ikan laut misalkan ya, Iya. cari yang Oke. nggak yang besar-besar, yang kecil-kecil. Tapi ada masalah lagi. Ternyata banyak dari kita sekarang berita-berita di lapangan formalin. Ini jadi Formalin. masalah pula ini. Iya Pak. Jadi sekarang surga bagi Bapak Ibu yang sekarang hidup di daerah pantai, Iya. yang Anda kenal nelayan, Iya. nelayan pergi pagi pulang petang, Iya. insya Allah nggak ada formalin itu. Oh. Ikannya seadanya, makin banyak ikan macam-macam ada makan gitu kan. Iya. Nah itu. Nah kemudian kita ketemulah satu hal lagi, yaitu rumput laut. Rumput laut. Rumput laut itu. Oh, Tapi menarik. akhirnya kita teliti kan ya, kita teliti. Iya, iya. Kita coba kan, kita bikin rumput laut kan, Iya. setengah mati kan carinya kan, harus mencari yang segar, langsung dari petaninya, dan kemudian kita proses. Dan demandnya sangat rendah sekali, karena kita ambil semuanya. Tapi satu hal yang menarik ini Pak Ivan, Iya. rumput laut itu. Iya. Rumput laut itu adalah suatu makhluk yang sangat dependen pada alam. Begitu alam itu rusak, Gitu dia rusak, mati. dia mati. Iya. Kalau Dan, sudah dan mati, kita kan tidak bisa memberi pupuk iya, iya, iya. ke air itu, nggak bisa kan, nggak bisa ada manipulatif. Iya. Makanya kalau saya ketemu petani-petani itu, gimana cara petani ini bisa ada manipulatif enggak? Ya enggak bisa Pak, tergantung Allah Pak sudah. Budidaya kan gitu. Iya, itu budidayakan itu kita hanya tergantung pada air yang datang di pantai itu Hmm, dengan ombak. Ombaknya yang kalau nggak ada ombak dia juga mati, iya. ombak kegedean juga akan mati, kena air tawar juga akan mati. Begitu, apalagi kena sunblock, kayak orang berenang, ya kan? Apalagi kena pakan-pakan udang yang sintetik itu. Ada Wah. satu daerah kemarin di satu pulau ya negara kita. Iya, Dulunya itu dia sangat banyak rumput lautnya itu ya. rumput laut. Tetapi Iya. kemudian begitu ada orang bertambak di sebelah desa, Hmm, tambak udang, kasih pakan pabrikan, iya, iya. mati semua itu Ah. proses perairan. Ini yang saya cari. Oh. Artinya ini gizinya rumput Mm-mm. itu memang tergantung pada kondisi alam yang sudah Allah setting. Mm. Selama manusia tidak merusak perairan itu, Iya. kemungkinan akan dapat Hmm. di sana. Jadi akan melengkapi apa yang
puzzle-puzzle yang belum lengkap di kita. Semoga ya. Gitu. Nah, jadi puzzle kita kan begini kemarin tuh kan. Setelah ini kan sel kanker ini. Iya. Ya. Dia kan berusaha untuk proliferasi kan. Iya. Nah, kemudian dia pasti pakai MMP kan. Iya. Kan? Nah, Salah satu banyak penelitian tentang bahwa green tea, black tea itu mampu untuk menghambat MMP itu, sehingga dia membuat ompong si sel kanker. Ya, mereka menahan itulah. Gitu. Dan berusaha mengaktifasi P53. Tapi lagi P53 ini kalau nggak dikasih asam amino ya, asam amino yang pas, yang nggak bisa terbentuk proteinnya, yang kita butuhkan proteinnya, bukan P53 doang, proteinnya. Jadi makannya harus baik di situ. Nah, jadi di Algati sama TF3D itu akan melengkapi nanti itu. Jadi TF3D akan dilengkapi oleh si rumput ini. Cuman kita nggak bisa janji kapan itu ada. Karena ya panjang. Kalau kita mau produksi itu kan harus izin BPOM dulu. Itu paling nggak 6 bulan. Tapi sudah berproses ke sana Pak ya kita. Ya sudah proses sih. Baru mau sih. Baru mau. Sekarang kan saya bikin kita makan sendiri kan. Kita pakai sendiri. Ya kan, itu lingkungan kita yang kita pakai sendiri, saudara-saudara saya dan sebagainya yang pakai tadi kolesterolnya turun segitu 140 misalkan ya, hidupnya normal semuanya, gula darah normal, semua normal. Ini bagus ini. Jadi hanya menambahkan dari AG serial masih jalan 2x1, AS Karnus wajib tuh. Jadi AS dicampur sama AG. Jadi AS ini dicampur sama AG. Dengan AG atau AL Pak ya? AL serah ya, pokoknya dua itu dicampur sekali sehari aja itu AS-nya itu. Itu akan mengambil kolesterol itu diambil dari darah menuju usus kan. Dan itu enak sekali itu. Badannya pun akan turun normal lagi. Ditambah rumput laut itu tadi. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan penelitian tentang ini. Ini harapan ya. Ini harapan, ini penelitian. Ini dibandingkan ini antara tamoxifen, itu kan obat. Iya. Ya kan? Obat hormonal ya, dengan edible seaweed cottony untuk menekan breast tumor, ya kan? Ini dicoba pada tikus. Pada tikus ya. Tikus. Jadi tikusnya ini dibagi 4 kelompok. Satu tikus normal sebagai belangku. Artinya ini tikus sehat. Ini tikus sehat. Tikus sehat. Nah, kelompok 2 ini tikus yang diinduksi oleh sel kanker. Artinya ini tikus sehat, tikus plus sel kanker. Ya. Tapi tanpa terapi atau tanpa terapi. Jadi biarin aja. Jadi dikorbankan dia. Yang kelompok 3 ini tikus sehat dikasih sel kanker tapi dikasih cottony, dikasih rumput laut. Rumput laut. Yang keempat ini sel tikus yang beri sel kanker, tapi dikasih obat tamoxifen. Ini berani banget di jurnal ini, head to head. Saya tertarik bahas ini, karena ini adalah harapan kita sebenarnya. Jadi kita bisa membahas lebih dalam, jadi kita nggak perlu meneliti dari nol lagi. Artinya, kita bisa membuat puzzle ini, jangan sampai penelitian ini berhenti aja di perpustakaan itu. Kan sayang kan? Tapi saya yakin ini ada sesuatu yang masih kurang. Penelitian di sini ya. Suatu penelitian pasti tidak 100% sesuai harapan kita. Tapi paling enggak kita cobalah. Kita coba merajut itu. Oke. Ini. Saya lihat ini. Nih. Jadi tikus tadi ya dibiarkan kan dari mulai usia 0 hari sampai usia 28 hari. Iya. Kita coba. Yang kontrol, yang normal volumenya, jadi volume payudaranya tidak nambah, 0 kan. Normal ya. Yang kena sel kanker tapi tidak diapa-apain, tidak terapi, naik nih 716 mm3 hingga hari ke-28 1.300. Iya, signifikan kenaikannya ya. Yang dikasih cottony, dikasih rumput laut, amati. Makin hari makin menurun, kecil, 60. Menurun. Wih, luar biasa ini. Kasih tamoxifen, 4 kemo, menurun juga. Turun. Cuma masih kalah kan. Bagusan ya dengan bagaimana? Dengan rumput laut tadi, Pak. Bagus rumput laut dong. Iya. Masih kecil kan. Oke, sekarang kita coba dulu salah satunya. Poin yang akan buat saya lebih dalam kita kaji, malondialdehyde. Kan sering dengar kata-kata malondialdehyde. Iya. MDA. Iya, MDA salah satu. Ini salah satu
hal yang umum di kardus kita sering bahas. Iya. Pada plak ya, yang teroksidasi, Iya. TG Iya. teroksidasi dalam darah Mm. akan menghasilkan malondialdehyde. Mm. Ini sama radikal dan dia bisa merubah DNA. Jadi pada tikus normal itu rendah. Jadi plasma baseline-nya sekian, plasma Rendah, post ya. induksinya sekian seperti induksi. Iya. Ya kan? Liver post induksinya sekian 0,8. Kidney-nya post induksinya sekian. Iya. Setelah untreat yang tikus yang kena kanker tinggi semua toh. Kidney 1,113, Oh. liver 1,6, 6. ya kan? Iya. Ya kan? Plasmanya 0,24, naik semua, 0,2. ya kan? Iya. Yang ECE ya cuman juga Iya. dia ada perlawanan di sini. Teman dia juga tidak besar, Mm. ada MDA-nya. Jadi MDA ini Iya. emang prekursor tentang cancer. Iya, iya, iya. Jadi Iya. jangan sepelekan ya Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu, kita ada belajar di konsekrasi itu sering saya sampaikan tentang malondialdehyde. Iya. Itu ada di dalam pembakaran TG dan kolesterol dalam darah kita. Mm. Ada juga nanti dalam Anda salah memasak, dalam makanan-makanan apa namanya protein kena gula dipanaskan ya, dia menjadi apa namanya nasi melar itu, Iya, iya. ya kan, akilamid, disitamid itu ya. Jangan sepelekan. Ini jelas di percobaan tikus ini yang kena kanker itu tinggi Mbak MDA-nya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke eritrosit. Ini yang menarik buat saya. Mm. Kita ambil satu ini, GSH, glutathione, Iya. reduce glutathione, ya amati ya. Pada yang normal, reduce glutathione-nya sekian, ya pre 0,49, post, berarti setelah Iya. selesai 28 hari, ya nggak jauh beda lah, 0,49, Iya. 0,76, ya kan? Makan naik ini. Iya. Ini yang satu tunggu. Yang untreated, yang kena kanker, Yang kena kanker. awalnya tinggi 1,35, Mm. makin hari makin Turun. gede, nomornya makin turun Turun. 0,31. Artinya Iya. apa? Jumlah glutatinnya makin sedikit. Kenapa? Dipakai. Mm. Jadi mayoritas glutathione akan dipakai semua. Pakai, ya. Ini kan reduce glutathione. Iya. Jadi glutathione yang belum kepakai. Mm. ECE awalnya sekian, Iya. setelah selesai makin gede kan Makin gede. glutatinya. Artinya apa? Di dalam ECE itu membantu untuk melawan kanker dan otomatis penggunaan antioksidan tidak banyak. Mm. Di situ. Yang tamoxifen hancur glutathionnya dengan 0,6. Iya, iya, iya. Nah, ini luar biasa ini. Nah, mumpung kita masih bahas glutathione, saya ingin share ke Bapak Ibu yang tertarik tentang glutathione ya. Mm. Glutathione itu adalah suatu antioksidan buatan liver. Endogen, ya, Pak, ya? Endogen. Endogen. Dibuat. Ini bentuknya. Ini glutathione. Ya. Iya. Ini loh, gugus ini loh. H ini. SH, sulfur dan hidrogen. Hidrogen ini antioksidannya. Iya, iya. Ini masih reduce. Nah, begitu nanti kena radikal bebas, kena O radikal lah gitu aja ya. Iya. Maka dia akan melepas hanya. Mm. Nanti bisa menjadi apa? Bisa menjadi, kalau ini ketemu radikal bebas ya, itu menjadi H2O2. Nanti diamankan nanti katalase. Nah, terus bagaimana glutathione yang ini akan jadi ini? Nah, ini perikatan S sama S gitu ya. Ini yang sudah teroksidasi. Teroksidasi. Jadi glutathione yang sudah kepakai. Iya. Itu ya, amati. Ini seperti ini cara kerjanya glutathione. Nah, yang dikasih rumput laut justru makin gede yang tereduksi glutathione-nya. Artinya glutathione nggak banyak dipakai. Nggak dipakai gitu ya. Artinya apa? Tubuh dia kaya antioksidan. Sudah ada antioksidan lain yang untuk mengatasi dibantu radikal itu. bebas yang ada. Betul. Nah, kita lihat sekarang ini bagus ini. Nah, tikus tadi 4 tikus ini diambil livernya, liver tisunya. Liver Yang A ini adalah yang kontrol. Normal. Iya. Yang ini yang kena kanker. Kanker yang tidak ditreatment. Yang tidak kanker blanko lah. Yang ini adalah kena kanker tapi plus rumput laut. Yang ini kanker plus tamoxifen.
obat kemo, amati. Ternyata yang kena kanker dan yang dikena obat kemo itu sama-sama rusak. Iya, iya, iya. Yang ini normal. Hebat nggak? Iya. Jadi ini pendekatannya. Kalau dengan obat-obat kemoterapi pendekatan membunuh sel, ya oke, sel kankernya mengecil, tapi masih kalah sama rumput laut. Oh iya, iya, Tapi iya. sel livernya rusak, Organ-organ yang lain juga ikut Nah, rusak. sekarang kita lihat sel ginjal. Ini, yang A sama ya. Ini adalah yang normal. Ya. Normal Yang C, ini kena rumput laut. dengan rumput laut ya. Yang ini adalah kanker Tanpa terapi tanpa ya. apapun ya. Mm-mm. Yang ini adalah kanker plus tamoxifen. Tamoxifen. Ternyata B dan D sama-sama rusak untuk ginjalnya. Rusak. Yang A dan C tidak rusak. Tidak. Hebat nggak itu? Pendekatan nutrisi. Iya, iya. Nah, sekarang kenapa terjadi? Nah, saya ambil jurnal tahun 2025 nih. Ini yang review. Iya. Jadi, di dalam Al-Ghati, A.G. Karnus, itu Iya. kan fokusnya adalah di Al-Ghati ada penelitian dari Sugeng Ibrahim Iya. tentang bahwa dia memang bisa menghambat pada stem selnya, Iya. ya kan? Kemudian Al-Ghati juga banyak kita lihat mereka juga berperan pada mencegah proliferasi dengan Iya. itu kan, ya gitu. Nah, itu dari golongan flavonoid, dari golongan dari sini, dari golongan fenol ini, ya. Antioksidannya di situ. Nah, tetapi rumput laut itu dia punya kandungan ini dia punya dan ini dia punya polisakarida. Dan yang unik dari rumput laut itu adalah ininya. Ada gugus S. Gugus S. Iya. Kalau kita bicara tentang gugus S sulfur, jadi di S itu kalau Anda kita cek tabel periodik itu golongan 6. 6A. 6A nanti ada oksigen di situ, kemudian ini ada S. Iya. Artinya dia dua valensi kan. Dia butuh dua. Dia butuh 2 elektron untuk jadi oktet. Iya. Tapi dia gede molekulnya. Artinya pada saat dia ketemu sama hidrogen, saya punya ini. O dan H, Iya. S dan H. Maka dua ini yang lebih poten sebagai antioksidan adalah ini. Ini poten antioksidan sebenarnya. Iya. Itu disematkan juga sama Allah itu di dalam polisakaridanya. Jadi begitu hidrogen itu mudah didonorkan, Iya. dengan konformasi sebagai karbohidratnya, Iya. ya kan? Ini luar biasa ini. Karbohidrat masuk nih, kita pecah lambung kita pecah, udah masuk dalam darah kita dalam bentuk gula-gula yang beda Iya. S-nya itu dia ketemu sel-sel yang lain, akan banyak sinyal antiinflamasi, kemudian antioksidan juga di luar sel. Artinya makin banyak kebukti begitu dia itu ada sel abnormal, volumenya tinggi, itu tertrigger maka dia akan mendonorkan hidrogennya, akan mencegah sel kanker itu untuk engage, Oh iya, iya. untuk nempel itu akan cekali dia karena dia dibawa darah dia itu. Ini luar biasanya. Makanya dari situ maka saya kembangkan. Saya berpikir kalau kita hanya ekstraksi rumput laut, Iya. ya hanya dapat antioksidan doang. Nah, apa bedanya sama Al-Ghati? Makanya saya akan ambil the whole things di situ. The whole things dari rumput laut, tapi nggak mudah juga. Karena ada banyak pengotor di situ. Banyak pengotor itu kan dari jodiumnya dan sebagainya kan. Iya, iya. Bayangin kemarin kita ambil berapa kilo, 50 kilo. Basah. Dapatnya cuma 2 kilo. Berapa persen? Oh iya, iya, iya. Berapa persen? Berapa ini? Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting ini kan, nah ini skemanya. Nah, tapi jadi begini. Kalau kita lihat dari tikus ini kan butuh 28 hari nih. Ya kan? Iya. 28 hari, kemudian dia menggunakan 100 mg antioksidan dari rumput laut. Karena ekstrak kan, dia pakai dia. Jadi 28 hari itu, 28 hari 28 hari di tikus itu setara dengan manusia kalau nggak salah 24 bulan. 24 bulan.
Lama juga ya. 28 hari setara Kurang sama lebih loh ya. 2 Kan tahun. satu hari itu berapa ya, 26 hari salah. Satu hari tikus setara kita mungkin 26 hari. Di 1 bulan sama dengan 2 tahun ya Pak ya, 2 tahun. 2 tahun kan. Kalau hitungan begini, Hitungan situ. di tikus segitu di kita. Nah, dan dosisnya jika the whole things itu paling nggak pernah dihitung oleh salah satu profesor farmasi ya, ada Prof. Mutaridi. Itu butuhnya sekitar dari hitungan ini itu antara 15 gram per hari Iya, iya. untuk the whole things yang kita bikin itu, rumput laut yang kita bikin. Nah ini barangnya nih. Nah, itu ya. Tapi ini tinggal ini Iya. nggak kita publikasi oh Ibu ya. Masih- Ini hanya saya pakai sendiri. Untuk Masih membuktikan belum, ini maka iya. saya pakai sendiri. Tunggu saja ya, sahabat Ya, Karnus nanti ya. tapi masih lama. Tapi nggak ini opsi. Jadi apa Bapak Ibu? Jadi pada saat kemarin kita combine sama Algati itu, Algati AT Karnus ini, pakai serial sama AS saya kombinasi saya minum, dia berefek betul. Ada beberapa rasi kita emang dia minta sendiri ya. Saya punya stok, kemudian Pak saya minta Pak, saya mau pakai. Kemarin ada salah satu survival kalau salah ya, survival seorang ibu di Jakarta ya. Beliau kena kanker endometrium katanya. Kemudian diambil lah endometriumnya sama ovariumnya diambil semua. Kemudian menjalani sinar terapi radioterapi ya. 28 kali. 28 kali selesai itu dicek hasilnya infonya itu terjadi keganasan atau di usus besar. Kan bingung. Metastase atau Metastase di metastase. Akhirnya fokus saya di Karnus. Kemudian begitu mereka tahu saya lagi bikin ini, terus beliau minta itu kan, minta. Ini kan amis sekali kan ini. Sama beliau dicampur di nasi. Nah, ini Pak Iwan. Jadi ini yang kemarin juga kan sudah ada ya beberapa sahabat Karnus yang sudah dapat informasi dikit lah gitu loh. Terus bertanya-tanya, ini kalau praktisnya nih Pak, rumput laut, wah ini kalau sebenarnya kalau di luar sana banyak dijumpai produk-produk rumput laut, ada es rumput laut atau dijual di supermarket rumput laut. Dan itu sebenarnya apakah itu bisa dikonsumsi? Jadi gini, rumput laut itu begitu Anda rebus, ya, ada coba lagi dikasih kapur ya, dia jadi putih hilang semua itu. Gak ada manfaatnya itu Pak ya, Daji ya? Ya manfaatnya ya. Apa sama sekali hilang atau gimana Pak? Saya nggak tahu manfaatnya gimana. Yang jelas kita kan mau ngambil the whole things ya, dari antioksidan dapat, antioksidan dapat, dari polisakarida yang dapat. Karena begitu gugus SH ini Anda kasih treatment aja, treatment kena kapur, bisa direbus dengan kapur tuh, supaya hilang amisnya. Ini hilang ini, karena OHamin. Otomatis manfaat ini juga akan hilang gitu ya? Hilang. Jadi kita kan makan serat biasa. Di situ. Makanya setelah saya mempelajari, tapi mempelajari ini itu nggak bisa Bapak Ibu mempelajari hanya menghafalkan. Harus belajar sampai ke ikatan koordinat dan hibridisasi. Gitu. Saya baru salah baca ini, saya nggak bisa mau lihat hanya molekulnya begini aja, nggak bisa. Harus saya buka lagi tuh, gimana, apakah dia pi ikatannya atau sigma. Ternyata ikatannya sulfur dengan oksigen nanti ketemu hidrogen itu pi. Makanya dia bisa loncat itu. Kalau sigma sulit. Di situ. Nah, mungkin Bapak Ibu ini belajar sendiri. Saya ngasih clue-clue aja. Ya. Dan open juga, silakan Bapak Ibu yang mungkin siapapun yang mendengar video ini mau riset sendiri ya silakan. Kita kita gotong royong untuk membantu sesama sebenarnya. Membantu sesama. Ya ilmu kan nggak kita bawa mati kan. Tapi bagaimana kita bisa membantu sesama, ini puzzle gitu loh. Jadi bermanfaat. Bermanfaat itu. Silakan ini open aja, saya bacakan supaya Anda bisa nanti open untuk sama-sama research apa ya suatu. Kalau kami memang duluan nanti bisa membikinkan, alhamdulillah. Ya, gitu alhamdulillah ya bisa untuk sahabat. Tapi kalau memang belum bisa, ya mungkin Bapak yang sudah bisa nggak apa-apa, nanti combine sama ini melengkapi juga. Yang sudah ada gitu loh. Karena memang daurat cancer sekarang. Tapi meskipun kita dapat ilmuwan ini semuanya, jangan pernah berharap. Masih banyak puzzle yang belum terbuka. Puzzle-puzzle itu harus kita cari semuanya. Step-stepnya itu, ya kan?
Masih banyak ilmu yang belum Allah berikan. Karena kita nggak mampu otak kita ini. Tapi tentunya kita selalu itu Pak ya, Ya, berikhtiar untuk berikhtiar. mencapai Nah, ya tadi titik itu ya. balikin ke podcast kita sebelumnya. Hmm. Saking banyaknya ilmu yang nggak mampu terserap tadi itu, Iya. ya kan? Anda bisa masuk ke dunia kuantum. Hmm. Begitu Anda pakai rumput laut, misalkan, pakai algati ini semuanya, Iya. atau yang lain serah Anda lah. Iya. Anda ada keyakinan, Yakin. bicaralah sama kuantum, cara kuantum ke ini, keyakinan dulu. Kalau Anda ragu-ragu ini sini semua, Yakin Bismillah ya. iya, bicaralah ke dia, gitu. Secara kuantum niat, ya kan? Kemarin sudah kita bahas bahwa yang fisik kitanya hanya sekian persen kayak gunung es kan, Iya. bawahnya ini mayoritas. 80% kan kemarin. Ya, artinya kan karena hati ini tidak bisa dikendalikan, nggak ada yang tahu kecuali kita. Dan itu akan tertrigger masuk ke semua segmen. Makanya harus positive thinking di situ. Makanya harus wajib dikombine, ya, poin 5 ditambah ke konsep Karnus. Jangan hanya fokus ke sini. Ini oke, ini dasarnya oke, ada. Secara Anda mencari, gimana ilmiahnya? Jika Anda orang ilmiah minded, dan mengatakan bahwa dunia ini sudah selesai, Anda salah besar. Ilmiah itu hanya puzzle saja untuk membuktikan itu. Begitu Anda belum dapat ilmiahnya, keyakinan yang penting. Sampai sekarang loh, ilmuwan fisikawan belum tahu tentang penciptaan alam semesta. Masih banyak temukan yang hal baru kok. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan ya Pak ya. Banyak misteri. Oke, kita bicara orang-orang kan keren, ilmiah itu keren gini-gini ya. Tapi yang kita tahu itu tidak banyak sebenarnya. Ilmu Allah itu kalau dituliskan habis semua lautan. Pertanyaan saya, apakah Anda mampu menyerap ilmu itu? Tak tanya baik sekarang. Yuk belajar biokim. Nanti nggak waktu S1? Ya itu Pak, waktu itu bisa tapi sebenarnya akhirnya lupa. Enggak, pemahaman aja, pemahaman. Nggak mampu kita menyerap. Itu biokim itu mungkin yang paling dasar bagi Allah itu. Setitik itu. Tapi kita kan setengah mati memahaminya. Iya. Karena itu kita breakdown biokim tadi, Socrates misalkan. Iya. Itu filosofinya panjang loh filosofinya itu. Kalau kita hanya bicara tentang biokim tadi, kita hanya hafalkan secara syariat, dihafalin aja, ya nggak akan dapat. Itu termasuk ke filsafatnya, filosofinya dia. Kita akan lebih paham. Untuk apa dia, pintunya apa saja, fungsinya apa saja. Tahu itu pun loh, kita masih belum mampu menguak yang lain. Paling lebih tahu. Gitu aja. Belum lagi dari ilmu yang dasar itu akhirnya berkembang dengan ilmu ya. Ilmu-ilmu berkembang. Jadi tetap luas, gitu. Meskipun ini ada harapan ya. Dan kita kan ngejar terus. Manusia nggak boleh putus harapan. Iya. Nggak boleh kan kita sebagai. Nggak boleh putus harapan. Yakin Pak kita. Iya, keyakinan harus kita jalankan. Iya. Gitu kan. Nah sekarang karena cara yang jalani sendiri, ya kan. Jadi artinya kalau nunggu data saintifik ilmiahnya, ya tunggu 2 tahun lagi lah. Karena tahapan ini nanti ke tikus dulu. Kita bikin lagi, combine sama ini semua kan. Habis tikus apa lagi? Ke manusia. Ya 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Kalau mau nunggu silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu nunggu silakan, nggak apa-apa. Itu aja loh. Ya kan? Jika Anda minta scientific days, silakan. Tapi jika Anda minta scientific yang sudah lengkap, Anda datang ke medis saja. Sudah lengkap. Kemoterapi, sekian persen, sudah lengkap. Ya kan? Iya. Sudah jelas. Anda lakuin ini sudah jelas. Karena banyak orang nggak mau kemoterapi, nyerah di tengah jalan. Dan sekarang kan juga negara kita juga bangkrut gara-gara kemo kan. Karena juga biaya mahal juga. Nah ini anggap aja ini bagian usaha lah gitu ya. Di dunia yang katanya lengkap datanya itu, ini masih pusing kok. Iya, masih juga. Masih pusing kan? Yang katanya lengkap datanya itu masih pusing kan? Oke, sekarang kita cari cara berpikir yang lain. Kalau dengan skema pembunuhan sel itu ternyata masih tidak sesuai harapan, ya kan? Kita cari skema lain. Tapi dua-duanya ini pun kesembuhan bukan tangan kedua hal ini. Makanya begitu kita mengkombinasi pengobatan itu dengan yakin dan minta petunjuk kepadanya, nanti ada dapat ilham di situ. Tapi ya jangan pernah menyalahkan seseorang. Maafkan, memaafkan. Maafkan, memaafkan, saling memaafkan, minta maaf, kayak gitu. Itu wajib itu. Karena rasa dendam, rasa sakit hati,
gitu ya. Itu yang rugi ya diri kita sendiri. Tapi kalau saya dari penjelasan Bapak tadi, emang luar biasanya ya dari penerapan konsep Karnus ini Pak, yang mungkin ini tadi kan mungkin menjadi harapan bagi kita semua Pak ya, yang bisa melengkapi istilah gitu, melengkapi penerapan konsep Karnus yang sudah ada. Padahal konsep Karnus sudah ada ini, kita juga salah satu yang menurut saya keistimewaan atau nilai tambah, kita itu selalu sifatnya tuh kalau untuk terapi kanker ini Pak, itu selalu tertarget ya, selektif gitu Pak ya. Termasuk itu penerapan dari EGCG pada produk kita AT ya, AT Karnus itu ya, kemudian kombinasi dengan TF3D, dan apalagi kita juga ternyata sudah nih mulai menemukan suatu titik di mana juga kerjanya nih selektif banget Pak ya. Istilahnya itu kalau targeted terapi, dan itu masih itu juga loh, secara medis juga dikembangkan juga ini Pak, targeted terapi yang selektif istilahnya gitu, tidak Begini, merusak kalau sel yang lain. kalau kalau sepengetahuan saya ya, yang kita lakukan ini adalah memberi fasilitas pada sel kita untuk melakukan apa yang akan dilakukan. Hmm, Nggak bisa gitu. tertarget. Kalau tertarget terus bunuh kan. Target Gitu. ini. Kalau ada tanya target apa targetnya? Saya tanya balik sekarang. Berapa banyak skema dalam sel untuk bertahan diri? Berapa banyak targetnya? Banyak. Iya, iya. Anda mau target yang mana? Hmm. Dan apakah berhasil? Hmm. Sel tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Sih. Itu aja. Ini pendekatan kita. Memang nggak umum pendekatan cara ini. Tapi kan sebenarnya kita melakukan hal yang sama terus. Kita tertarget membunuh sel. Iya. Dilakukan dari zaman dulu hingga sekarang. Di riset sekarang begitu. Dan hasilnya kan tidak sesuai harapan. Terus kita melakukan pingin sesuatu yang baru dengan cara yang sama. Kata Einstein kan orang gila itu. Anda mau ke selatan itu Iya. sesat. Anda pingin nggak sesat tapi tetap ke selatan. Tetap aja. Jangan sesat. Makanya harus cari cara yang lain. Jika Anda melakukan hal yang sama meminta hasil berbeda, ya namanya orang gila. Jadi, Makanya kita rubah cara pikirnya. Nah, balik lagi sebelum kita lupa tadi ibu-ibu tadi yang Jakarta itu. Ya, setelah dia diambil semuanya kan, Iya. diradiasi, iya, terus dia melakukan konsep Karnus kan. iya. Memang setelah berjalan membaik dia. Tapi selang berapa minggu kan saya bikin ini, terus minta kan. Minta. Saya bilang, Bu ini, loh Bu, ini hanya untuk saya pribadi loh. Iya. Saya terus beliau kan, emang apa? Saya, ini kan makanan, ya itu nggak apa makanan, gitu. Akhirnya kan saya hanya punya satu saset aja kan nggak banyak kan, Iya, saya iya. kasih satu saset, Iya. kan habis sudah Iya. katanya. Karena fine dan membaik semuanya, penebalan itu hilang, ya alhamdulillah. Di combine sama ini kan memang. Iya, iya. Kita nggak tahu mana yang efek ini atau ini, nggak tahu juga. Oh, Yang gitu, penting Pak. sudah. Tapi secara tadi kita bacakan tadi, Iya. setelah penelitian juga inline gitu loh. Kemudian ada seorang ibu lagi, Ibu NG juga kan, Iya. di combine, tapi dia langsung mindsetnya langsung di ground gitu kan, Iya. ketuhanan dikuatin dan sebagainya, Iya. hilang juga. Iya. Jadi memang ini melengkapi nantinya untuk si yang hormonal ya, pada ibu-ibu ya, Iya, iya, iya. pada ibu-ibu. Jadi memang saat ini sebagian kita bisa membantu, sebagian masih belum. Makanya tantangan buat kita. Tapi jangan dikira, jangan pernah berharap bahwa ini akan sembuh. Jadi ini sesuai dengan itu Pak ya, sesuai dengan semangat penerapan konsep Karnus, di mana kita itu memperbaiki sel, memperbaiki nutrisinya, akhirnya nanti imunitas tubuh kita membaik dan tubuh kita yang kan mengatasi. Tubuh itu udah punya tentara, punya itu. apoptosis, punya repair. Itu aja, mereka nggak jalan gara-gara ada something wrong di tubuh itu. Makanya kita harus memilah-milah. Makanya terapkan nama konsep Karnus itu wajib sebagai ikhtiar kita sebagai manusia. Pertama, makanlah makanan manusia. Kan wajib dong sebagai ikhtiar kita. Ya kan? Kemudian perbaiki lambung. Tangkap inisiator oksidatif. Karena hidup di dunia ini sekarang, di masa sekarang ini kan banyak sekali zat-zat beracun yang kita hirup. Iya. Itu upaya kita itu. Dan terakhir adalah berserah diri, mindset yang benar. Itu ikhtiar kita. Setelah kita lakukan, kita berserah diri, positive thinking gitu kan. Iya. Ke tubuh kita ini. Nah, biarkan tubuh yang memperbaiki diri.
Tapi apakah bisa kombinasi yang lain? Silakan. Ini mesti gimana nih Pak? Kombinasi Ya, laut nggak gimana nih apa-apa, contoh maksudnya? ada integratif Medis. dengan medis. Ya silakan, itu kan pilihan Anda Oh gitu loh. gitu, iya siap, siap. Silakan masing-masing jalan itu. Makanya begitu Anda berdoa, Hmm. itu unik, kesembuhan itu unik. Pada ada kanker itu unik. Gitu kan? Ada yang nggak perlu, hanya full nutrisi, ada yang sembuh. Iya, Kayak si Safa itu kan. iya, Ya. Hanya diambil operasi kan, sampai sekarang dia survive. iya, 8 tahun kan. iya. Dan lain-lain kan, ada beberapa ibu-ibu. Kayak ada lagi yang ibu, siapa Yudara yang ada ibu di Iya, Surabaya itu ya, iya, 2018 hingga sekarang iya. gitu. Ya dikasih kesembuhan Hmm. sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi, Nah, jadi pada saat kita ini berdoa, berusaha, tenang, ikhtiar, nanti ada ilham, turuti kata hati. Turuti kata hati. jadi untuk penerapan konsep Karnus ini, kalau Pak Iwan sendiri melihat, kalau misalnya ini diterapkan secara tunggal, penerapan konsep Karnus atau integratif, nah ini masukannya kalau menurut Bapak bagaimana nih? Pada titik di mana kita harus mengambil keputusan apakah menerapkan Nah, konsep Karnus atau dengan integratif, ini saran Bapak. serahkan pada pasien aja. Hmm. Kita punya pendekatan nutrisi. Jih. Nutrisi kan nggak ngeracuni sel. Kita Iya. perbaiki DNA repair. Iya. Kalaupun dia mau integratif, dengan obat Iya. yang pendekatannya membunuh sel, Iya. kan dia nggak punya mata tuh, membunuh yang lain juga. Paling nggak dengan adanya makanan kita itu, Mm-mm. yang dibunuh itu Oh. bisa diperbaiki. Iya, iya. Kan ada juga pasiennya Dr. Ari, contoh Iya. yang integratif kan juga ada. Iya. Yang awalnya kemo nggak kuat, kan lemah dan sebagainya, makin parah, akhirnya bisa tapering off, nggak kemo lagi. Nggak cukup kemo di awal aja. Gitu. Survive hidup sekarang normal gitu kan, kayak gitu. Jadi tergantung kondisi pasiennya. Pasiennya kan rata-rata pasien yang sudah menjalani terapi itu nggak kuat kan, mereka sendiri ngerasakan. Kita nggak berhak untuk melarang atau apa, enggak kan, Iya. kita. Karena apa? Sebenarnya kita ini juga sedang mencari, sama-sama mencari. Sama mencari. Kalau mana sosok berhasil? Iya. Sakit kita itu adalah diridhoi oleh Tuhan. Iya. Terus gimana cara minta? Ya minta kepada Sang Pencipta. Meskipun toh ada faktor kita yang salah dalam sampai kita sakit. Ya, kalau saya pribadi, kita tuh nggak pernah kok jadi manusia, saya pribadi ya. Iya. Saya bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Iya. Saya adalah manusia penuh kesalahan. Tapi jika saya masih kekeh, saya nggak pernah salah, maka itu sombong. Iya, baik-baik. Sombongan. Dan itu akan memperparah. Nggak ada ilham di sana itu. Nggak ada ilham. Iya, iya. Nggak ada ilham. Tapi yang saya lihat berarti penerapan konsep Karnus ini, kalaupun minimal itu kalau di integratif tadi, kalau bagi mereka yang misalnya sudah mengalami kemoterapi, radioterapi, kalau mengalami suatu hal-hal yang sifatnya efek samping dari pengobatan itu, penerapan konsep Karnus itu bisa mencegah atau bukan meminimalkan ya terjadinya efek samping dan kerusakan pada tubuh yang merusak sifatnya itu Pak ya. Sangat membantu sekali ya Pak ya. Kan sudah lihat sendiri kan di saudara kita Iya. yang menerapkan ini kan, mereka sangat terbantu kan. Iya. Ada juga kemarin yang leukemia, seorang anak-anak ya, Iya, di Jakarta. Iya. Dia jalan dua-duanya. Iya. Tapi apa, kan pingin enggak kemo kan, tetap pingin karena kepayahan. Akhirnya apa? Begitu masuk ke konsep Karnus, kemonya turun sendiri. Iya. Akhirnya lepas kemo. Iya. Dan yang lepas siapa? Bukan kita loh. Oh iya. Dokternya sendiri. Iya. Kok udah hilang ya? Kok membaik limfanya ya? Itu leukemia itu. Alhamdulillah Pak, saya bilang. Iya. Nah, terserah mau itu akibat ini, terserah Anda sudah. Yang jelas kita ikhlas. Iya. Mau Anda klaim apapun. Kita kan tujuannya membantu. Kembali ke Sang Pencipta. Konsep Karnus itu saya lagi adalah metodologi untuk kembali hidup sesuai atas Sang Pencipta. Iya. Udah itu aja. Di tengah-tengah Anda kasih kesembuhan. Alhamdulillah. Iya itu. Biasanya banyak yang kalau kemoterapi HB-nya turun itu bisa lebih terbantu Pak, HB-nya bisa stabil Ya gitu kan, ya. Efek samping biasanya nafsu makannya turun, mual muntah, itu pencernaan luar biasa itu
akhirnya juga bisa lebih terbantu ya Pak ya? Iya, jadi terserah ya. Jadi mau integratif atau tidak itu terserah. Makanya mintalah petunjuk rasa pencipta. Baik, luar Iya. biasa sekali. Nah, kalau diabetes, hipertensi Iya, iya, iya. beda. Itu bukan lagi sel abnormal. Ingat ya, Oke, kanker itu adalah perubahan DNA. oke, Otaknya berubah. oke, Kalau otaknya siap. berubah itu bukan lagi masalah yang enteng gitu. Itu Ya, kalau seandainya tempat lain itu sudah bisa menggaransi, Anda datang ke situ. oke, Nah, gitu aja. oke. Nah, kalau kita bareng-bareng kita dekatkan diri, artinya kita kembali ke atas Sang Pencipta dan minta petunjuk padanya. Dan kita ada catatan begini, kita berusaha, gitu kan, memberi. Karena apa? Dalam keyakinan kita, Ya, ya, bahwa sel-sel itu dikasih kemampuan untuk perbaikan sistem. oh Dan gitu. itu sudah dibuktikan oleh ilmuwan juga. Ya, Kalau itu nggak ada, ya. nggak akan ada namanya DNA P53. Oh, Ah, gitu aja. gitu ya Pak ya. Nah, kenapa kita nggak dibalik pikirannya? Kalau begitu, kenapa kalau kita nggak komplitkan saja? Iya, Begitu kita trigger P53, iya, kita harus segera iya. komplitkan. P53 hanya sebagai kode. Kode harus ditransaksikan oleh ribosom. Penuhilah itu makanan-makanan dia. Dan sekian-sekian penuhilah Siap, semuanya. siap, ya. Kan selesai. Nah, Iya. kita saya lihat penelitian ini ya. Kasih obat ini untuk men-trigger P53. Oke, sobat gitu. Begitu Anda di-trigger P53, terus siapa yang akan bikin asam aminonya? Oh iya. Kalau Anda rusak lampunya, makanan nggak beres. Gimana? Gitu. Jangan berhenti di situ. Oke, ini kalau gitu ini sesuai dengan tagline-nya konsep Karnus ini Pak. Istilahnya manusia yang sehat adalah manusia yang 100 triliun selnya Makan. dapat makan ya, terpenuhi nutrisinya dengan baik ya, luar biasa. Jadi Nah, itu ya. iya. Oke. Nah ini Pak Iwan mungkin ini luar biasa sekali ya. Hari ini kita dapat pencerahan, masukan, dan tentunya ini merupakan harapan ya, secerca harapan, cerca pelita bagi kita semua tentunya yang memang dalam proses mencari, dan ini juga kita niatkan sebagai sumbangsih ya dari konsep Karnus ya untuk kemanusiaan ya tentunya. Nah ini Pak Iwan mungkin untuk closing statement podcast kali ini silakan, mungkin apa yang ingin disampaikan bagi para sahabat Karnus semua. Silakan. Eh, jadi Bapak Ibu, saya mungkin agak sedikit mundur dulu ya, masalah yang tadi ya, masalah banyak penelitian-penelitian kita itu, bahwa sel-sel kita ini sudah dibekali fitur yang canggih. Nah, kita menemukan, artinya ada penelitian tentang rumput laut yang tidak banyak orang bahas, dan alhamdulillah negara kita kaya akan rumput itu. Jadi ini menjadi puzzle, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu atau kita semua untuk hidup lebih sehat, gitu kan? Dan ada hal penting tadi kan di tikus itu 28 hari, Iya. setara dengan 24 bulan. Iya. Harapan saya ya, setelah kita combine sama Algati dan sebagainya, itu bisa mereduce. Iya. Hitungannya dalam mungkin nggak sampai 24 bulan. Artinya kita mungkin bisa sampai ke hanya mungkin 6 bulan. Itu ada efeknya baik gitu loh. Iya. Tapi hasil coba saya pribadi, kata ke ibu tadi ya, Iya. 2 orang ibu tadi itu yang udah ngasih feedback dalam hitungan sekitar 1 bulan itu sudah ada hal yang diinginkan, artinya entah itu, saya yakin lagi kombinasi, Ya. karena yang kita dosiskan adalah masih dosis rendah, artinya karena terbatas semuanya kan, Ya. jadi dipakai 1 bulan, 1 hari hanya 2 gram begitu aja. Padahal secara jurnal ini kalau dihitung ya 15 gram per hari, cuma kan ada batasan yodium, ya. Nah, ini informasi awal Bapak Ibu ya, dan minta doanya Bapak Ibu, semoga ini lancar dan kita bisa memproduksi someday ya, Iya. someday, jadi nggak berhenti di sini. Nah, jika ini bisa diproduksi dan efeknya memang ke pengambilan kolesterol cukup baik, saya Iya. lihat. Kemudian, pokoknya banyak kebaikan lah, menambahi Iya. fitur dari nutrisi yang ada dalam konsep Karnus. Sehingga baik yang diabetes, hipertensi, stroke, nggak cuma kanker sebenarnya, itu akan selalu baik. Dan di Jepang, mereka mengkonsumsi rata-rata 1 hari 4 gram rumput laut. Makanya di Jepang itu Iya. angka
harapan hidupnya kan tinggi. Oke. Di samping mereka suka makan ikan memang. Iya, iya. Dan ikan sana insya Allah mungkin nggak ada formalin. Iya. Karena mahal ikan sana Iya, itu kan oke. bermutu tinggi gitu loh. Hmm. Nah kita kan enggak. Makanya ya semoga someday ya kita ini berubahlah semua warga negara ini. Berpikirlah yang lebih panjang. Jadi Bapak Ibu yang di pantai, hindarilah menggunakan obat-obat yang tidak yang beracun itu. Iya. Ya. Fresh, dijual fresh. Iya. Dan masyarakat gemar makan ikan laut. Insya Allah dengan banyak orang beli ikan laut, ya, para nelayan dan para pedagang tidak perlu mengawetkan, karena udah habis. Iya, baik. Udah habis itu. Oke. Itu harapan saya. Oke, baik Pak Iwan, terima kasih atas pencerahannya, informasinya, edukasinya, dan doa kita semua ya tentunya para sahabat Karnus mengiringi langkah Pak Iwan untuk istilahnya mengegolkan gitu ya, istilahnya yang konsep tadi yang positif untuk nanti suatu saat memang akhirnya sudah bisa berbentuk produk nutrisi yang bisa dinikmati, dikonsumsi, dan bisa diterapkan untuk kita semua Pak Iwan. Terima kasih sekali. Amin. Dan para sahabat Karnus semua, demikian ya podcast Konsep Karnus Sehat Butuh Ilmu yang saat ini tentu saja tadi sudah dibahas sesuatu hal yang kita harapkan menjadi harapan ya tentunya bagi kita semua, dan mari kita doa bersama-sama tentunya agar ini semua bisa terwujud ya, dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep Karnus tentunya kita semua juga bisa memiliki kesadaran yang sama untuk bisa sehat bersama-sama ya tentunya ya, sehat buat kita, sehat buat keluarga, dan juga sehat buat sesama tentunya, sehingga yang dulu sembuh itu seakan-akan masih menjadi impian, insya Allah sekarang sudah bisa menjadi kenyataan tentunya, merupakan doa kita semua. Baik para sahabat Karnus semua, saya di sini dan juga Pak Iwan Beni Purwidodo, sang founder Konsep Karnus, dan juga tim yang bertugas, mohon izin undur diri dari podcast Konsep Karnus. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan harapan kami semua agar para sahabat Karnus semua selalu sehat bersama Konsep Karnus, karena Konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.